Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya, pasti teman-teman semua di sini bingung kenapa kita berada di dalam satu kelas, ada kelas 4 dan kelas 5. Karena sekolah kita sedang dalam masa perbaikan, jadi kita akan melakukan pembelajaran kelas 4 dan 5 dalam satu ruangan. Baik, Ibu akan mulai terlebih dahulu kepada kelas 4. Kita hari ini akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu materi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu tentang perubahan wujud benda. Teman-teman masih ingat nggak tentang perubahan wujud benda? Kita kemarin belajar tentang perubahan wujud benda dari perubahan wujud benda ke padat ke cair. Siapa yang tahu? Oke, pintar. Jadi perubahan padat ke cair itu adalah perubahan dari zat padat ke zat cair. Contohnya seperti es batu yang dibiarkan di dalam ruangan itu akan kembali bentuknya menjadi air. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peristiwa alam di Indonesia. Ada 5 contoh peristiwa alam di Indonesia terdapat pada buku siswa. Teman-teman buka halaman 130, di sana sudah ada contohnya, ada 5, yaitu letusan Gunung Merapi, gempa Sumatera Barat, gempa dan tsunami Aceh, letusan Gunung Krakatau, dan letusan Gunung Kelut yang terjadi pada tahun 2014. Nah, di sana juga ada dampaknya. Dampak bencana alam itu ada pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Jadi itu ya teman-teman dampak dari bencana alam. Oke, itu tadi contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampak kerusakannya. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia? Sebutkan 2 saja. Siapa yang tahu? Oh iya, pintar. Yang pertama tadi letusan Gunung Merapi sama gempa Sumatera. Oke, pintar. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang udah Ibu jelaskan tadi. Kemudian Ibu memberikan contoh lain, yaitu bencana alam banjir. Nah, bencana alam banjir ini tuh sering terjadi di Indonesia. Nah, gimana cara mencegah banjir? Ibu menginfokan 2 caranya, yaitu yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan, apalagi di sungai. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan penghijauan dengan menanam kembali hutan-hutan yang sudah terjadi penebangan, kemudian menanam tanaman-tanaman yang lainnya. Itu ya teman-teman. Itu tadi sudah Ibu beri contoh peristiwa bencana alam dan dampaknya serta cara mencegah banjir. Jadi teman-teman buka lagi halaman 135. Teman-teman kelas 4 boleh menulis 5 contoh bencana alam yang sudah Ibu sebutkan tadi di dalam tabel yang sudah tersedia di sana. Silakan diisi ya teman-teman. Oke, sekarang ke kelas 5. Kita akan belajar tentang bencana alam. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu arti bencana alam? Wow, pintar sekali. Pasti sudah belajar di rumah ya? Iya, benar banget. Jadi, bencana alam adalah suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah mengetahui pengertian bencana alam. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang faktor penyebab bencana alam itu sendiri. Nah, bencana alam itu dibagi menjadi 2 faktornya, yaitu yang pertama, sifat alam itu sendiri dan juga oleh ulah manusia. Contohnya itu seperti banjir, disebabkan oleh kelalaian manusia karena membuang sampah sembarangan di selokan, di sungai, atau longsor yang disebabkan oleh penebangan sembarangan di hutan. Nah, jadi teman-teman gak boleh ya membuang sampah sembarangan. Nah, tadi itu Ibu sudah
memberikan contoh peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, ada juga loh peristiwa bencana alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Siapa yang tahu contohnya? Belum tahu? Oke, kalau gitu Ibu kasih tahu ya. Ada 4 bencana alam yang terjadi di negara tetangga. Yang pertama itu gempa bumi yang terjadi di negara Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Kemudian juga ada bencana alam tsunami yang terjadi di Thailand, Sri Lanka, sama di India. Kemudian ada juga yang namanya gunung meletus yang terjadi di Filipina dan Singapura. Dan yang keempat, banjir yang terjadi di Mekong, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Oke, teman-teman kelas 5, silakan buka buku siswanya, buku tematiknya pada halaman 112. Nah, di situ ada contoh peristiwa bencana alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Di bawahnya itu ada tabel yang kosong, jadi teman-teman tulis di sana peristiwa bencana alam yang terjadi di negara tetangga yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ibu tuliskan di papan tulis, teman-teman salin di tabel itu di halaman 112. Jika sudah dikerjakan, kita lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu dampak dan cara penanggulangan bencana alam. Ada 4 cara nih teman-teman, cara penanggulangan bencana alam. Yang pertama itu ada membuat pemetaan di wilayah rawan bencana alam. Kemudian yang kedua itu membuat alarm bencana alam atau memasangnya. Yang ketiga, membangun tempat tanggap bencana. Sedangkan yang keempat, memberikan sosialisasi pentingnya melakukan mitigasi bencana alam ke arah akademisi dan masyarakat. Nah, itu cara penanggulangannya. Oke, Ibu kembali ke kelas 4 ya. Gimana kelas 4? Sudah ditulis di buku tematiknya? Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja Ibu, nanti Ibu akan nilai. Oke, kelas 5 juga sudah selesai ya menulis bencana alam yang terjadi di negara tetangga pada halaman 112. Ya, boleh dikumpulkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Baik, itu tadi pelajaran kita kelas 4 dan 5. Boleh membuka kelas 4, boleh membuka halaman 140. Di sana ada pertanyaan tentang bencana alam, itu dibuatkan PR, jadi besok dikumpulkan di atas meja Ibu. Sedangkan kelas 5 buka halaman 117, di sana juga ada cara penanggulangan bencana alam, dihafalkan, besok disetorkan sama Ibu ya. Oke teman-teman semuanya, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan jangan lupa untuk belajar mandiri di rumah. Nah, jadi Ibu cukupkan, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.